Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Berjumpa lagi anak-anakku dengan saya Ibnu Kaab dari MI Negeri 5 Sukoharjo. Ya, anak-anakku semua, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembelajaran sebelumnya. Ya, pada kesempatan ini kita akan eh, masuk ke pembelajaran pertama di subtema yang kedua, di tema 1 kelas 3 ya. Pada pertemuan sebelumnya di subtema 1 kita sudah belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup ya, ada bernafas dan lain-lain itu ya. Ada tumbuh dan berkembang, berkembang biak dan lain sebagainya. Nah, pada kesempatan ini, pada pembelajaran pertama ini di subtema 2 ini yang akan kita bahas adalah pertumbuhan dan perkembangan. Apakah pertumbuhan itu dan perkembangan itu dan terkait dengan pembahasan-pembahasan lain, itulah yang akan kita bahas pada pembelajaran ke satu ini ya, anak-anakku. Ya, sebelum kita lanjutkan, sekali lagi marilah kita menata diri kita, marilah kita menumbuhkan motivasi dalam diri kita bahwa belajar itu adalah hal yang penting dan bagaimanapun caranya harus kita tempuh, bisa dengan lihat video, bisa dengan membaca-baca buku dan lain-lain. Lah, video ini adalah salah satu dari media kalian, alat bantu untuk memahami pembelajaran-pembelajaran yang harus kalian lewati. Lah, kalau yang tidak bisa mengakses, nanti bisa dengan pembelajaran manual yang saya sampaikan di grup-grup kelas kita ya. Ya, sekali lagi mari kita tumbuhkan semangat belajar dan kita awali dengan membaca bismillah agar pembelajaran kita berjalan lancar dan bermanfaat ya anak-anak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita harus selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai bentuk rasa syukur kita kepadanya karena begitu banyak anugerah yang tak terhingga yang diberikannya kepada kita, yang salah satunya adalah kesehatan dan bisa tumbuh dan bisa berkembang seperti itu ya. Oke. Bisa kalian lihat di sini ada tujuan-tujuan, ada kegiatan pembelajaran, ada kompetensi yang akan dikembangkan. Nah, ini yang terkait dengan tujuan pembelajaran kita ya. Jadi pada kegiatan kali ini kita akan mengidentifikasi ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan manusia, membuat pertanyaan untuk mewawancarai. Lah ini ya, nanti akan kita sedikit belajar tentang wawancara, terus berlatih menari dengan gerak lambat, terus juga menyelesaikan penjumlahan, baik itu yang menyimpan atau yang teknik menyimpan seperti itu ya. Nah, ini tujuan-tujuannya ada di sini, bisa kalian lihat anak-anak ya. Ada nanti ada bersyukur dan lain-lain, ada yang sikap ya, yang pengetahuan kita bisa mengetahui pertumbuhan dan perkembangan manusia, bisa mengerti tentang penjumlahan. Sedangkan yang keterampilan kita bisa menulis, nanti menulis bagaimana kalimat efektif, yang tidak efektif itu ya seperti itu. Kemudian juga bisa menari dengan gerakan lambat tangan kita seperti itu ya, menari dengan gerakan lambat ini. Oke, kita lanjutkan itu kegiatan dan kompetensi yang akan dikembangkan dengan pembelajaran kita pada pertemuan yang pertama ini. Oke anak-anakku, di sini kalian bisa lihat prolog, ada pembuka ya. Jadi bahwasanya manusia sebagai salah satu makhluk hidup itu mempunyai ciri-ciri yang sama dengan makhluk yang lain, yang salah satunya adalah tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan, mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Nah, pertumbuhan itu terjadi sejak kita dalam kandungan ya, sejak dalam perut ibu kita. Kemudian kita lahir, tumbuh dari bayi, bertambah besar sehingga menjadi dewasa. Namun perkembangan emosi dan pikiran manusia terus berkembang seperti itu ya, meskipun tubuh kita nanti setelah dewasa berhenti, tapi emosi dan pikirannya kita terus berkembang seperti itu. Oke. Lah, di sini ada disajikan gambar. Bisa kalian lihat di sini, kita disuruh mencari tahu dari orang tua kita tentang pertumbuhan dan perkembangan sejak kita lahir sampai saat ini ya. Jadi kalian paling tidak, kalian kemungkinan besar itu tidak tahu
bagaimana proses pertumbuhan kalian dari kecil sampai besar, seperti dari sampai kelas 3 ini ya. Dulu kalian setinggi berapa, beratnya berapa, itu kalian belum tahu. Lah pada hari ini kalian akan diminta untuk melakukan wawancara kepada orang tua kalian untuk mendapatkan informasi terkait dengan perkembangan dan pertumbuhan kalian, seperti itu ya. Ya, kita lanjutkan dulu. Ya, ada yang belum tahu wawancara ya, tadi disinggung wawancara ya. Jadi wawancara itu kita mengumpulkan informasi data dengan bertanya, mengumpulkan informasi atau data dengan bertanya pada sumber. Jadi kegiatan kita bertanya, kegiatan kita mengumpulkan informasi, bertanya pada sumber itu dinamakan dengan wawancara. Kita wawancara pada orang tua, kita bertanya tentang kepada orang tua kita, Bu, saya lahir dengan berat berapa, itu namanya wawancara, seperti itu. Bertanya pada narasumber, pada sumbernya, ibu kita, ayah kita, dan lain-lain. Nah itu juga wawancara itu bisa untuk mengumpulkan informasi hal yang lain. Semisal bagaimana perkembangan desa kalian, itu bisa tanya pada kepala desa. Itu kepala desa itu adalah sumbernya. Informasi berupa data tentang perkembangan itulah yang akan nanti ditanyakan pada wawancara tersebut. Jadi pada garis besarnya wawancara adalah mengumpulkan informasi dengan bertanya pada sumber. Gitu ya anak-anak ya. Jadi kalian diminta untuk melakukan wawancara terhadap orang tua kalian, bagaimana proses pertumbuhan dan perkembangan kalian dari semenjak lahir ya, seperti itu, dari lahir. Nah, untuk sebuah wawancara bisa sukses itu ada beberapa hal ya. Tentunya kalau dengan orang tua kalian gampang ya lah, tapi kalau nanti kalian diminta untuk membuat wawancara dengan orang lain, ini yang perlu dipersiapkan. Jadi kita tentukan topiknya, misal perkembangan desa tadi ya, perkembangan desa itu bagaimana, itu kita tentukan topiknya. Terus kita cari tahu sumbernya siapa dulu. Oh berarti sumbernya kepala desa, seperti itu. Terus setelah kita tahu sumbernya, kita menghubungi beliau dan membuat janji. Karena biar bagaimanapun orang itu kan punya kesibukan sendiri-sendiri ya. Kita hubungi beliau, bisa bertemu kapan. Kalau udah janji, kita sudah deal, baru kita buat pertanyaan-pertanyaan terkait dengan apa yang ingin kita tanyakan. Direkap ya, pertanyaannya itu ditulis, biar nanti pas ketemu ya kita langsung bertanya, seperti itu. Nah tentunya setelah selesai kita ketemu, kita melakukan wawancara dan kita merekap hasilnya. Jadi jangan cuma tanya nggak ditulis nggak, tapi dari pertanyaan itu kita tanyakan, kemudian jawabannya kita betul-betul kita rekap, yaitu dinamakan dengan wawancara, seperti itu. Oke anak-anak, kita lanjutkan agar lebih cepat. Nah setelah tadi kita mengetahui tentang wawancara, dan nanti tugas kalian adalah membuat soal, membuat pertanyaan-pertanyaan. Nah, yang kesini lagi ya, maaf. Jadi di sini kalian membuat pertanyaan-pertanyaan yang bisa kalian ajukan ke orang tua. Ada 5 soal ya, tapi kalian cukup 3 soal saja nanti. Soalnya kalian membuat 3 soal pertanyaan yang bisa kalian tanyakan ke orang tua. Nah nanti setelah jadi kalian tanyakan jawabannya apa juga kalian tulis. Jadi 3 soal dan 3 soal dari kalian dan 3 jawaban dari orang tua kalian yang terkait dengan pertumbuhan dan perkembangan kalian. Oh iya, ada yang belum tahu tumbuh dan berkembang? Iya, tumbuh dan berkembang. Kalau tumbuh itu kita bertambah tinggi, bertambah berat, itu namanya tumbuh ya. Dari bayi jadi besar, menjadi besar, itu namanya tumbuh. Sedangkan berkembang itu perubahan yang terjadi terkait dengan kemampuan kita, kemampuan berjalan, kemampuan memegang gelas misalnya ya. Kalau dari bayi itu kan kita memegang gelas nggak mungkin bisa ya, pasti jatuh. Memegang botol aja sering jatuh. Makanya botolnya plastik, nggak ada botol bayi itu kaca, seperti itu. Nah itu kemampuan yang namanya perkembangan, seperti itu. Kemampuan perubahan kemampuan kita. Jadi, tumbuh dan berkembang perbedaannya di situ ya anak-anak ya. Jadi kalau tumbuh itu tentang fisik, kalau perkembangan itu tentang kemampuan kita. Oke, kita lanjutkan tadi. Kita sekarang ke ke tari ya. Di sini kita ada pertanyaan, lakukan gerakan kuat seperti orang yang sedang mendorong, seperti ini ya.
mendorong meja seperti itu. Sedangkan yang kedua, kita seperti memegang kapas seperti itu. Atau seperti ini ya, kita pegang kapas. Kalau tadi kan mendorong seperti ini ya, dengan tenaga yang kuat. Kalau ini kita megang kapas, nil seperti itu. Lah, bisakah kalian merasakan perbedaan dari kedua gerakan tersebut? Coba kalian praktekkan ya. Kalian mendorong seperti ini dengan seperti memegang kapas, seperti itu. Itu bisa kita rasakan kalau kita seakan-akan mendorong meja itu ya, otomatis itu adalah gerakan yang kuat yang disertai dengan tenaga. Kalau yang gerakan lemah seperti memegang kapas tadi, kita hanya melakukan gerakan tanpa betul-betul mengeluarkan tenaga yang besar. Nah, ini ada contoh gerakan-gerakan bisa kalian praktekkan ya. Sini ada gerakan mengangkat tangan ke kiri, tapi seperti mengangkat beban ya. Terus ini juga gerakan kuat seperti itu. Terus ada gerakan perlahan tuh dari atas diturunkan sambil tangannya digoyang-goyang seperti ini ya. Seperti itu. Ini juga gerakan ini sudah termasuk gerakan karena pelan-pelan ya. Perlahan itu berarti sudah gerakan lemah seperti itu. Banyak tarian-tarian menggunakan gerakan seperti ini. Terus kita ke gambar selanjutnya. Ya, di sini ada gerakan ketiga dan keempat. Ya, gerakan ketiga di sini tangan kita direntangkan, kemudian kita bengkokkan. Nah, seperti itu. Rentangkan, terus kita bengkokkan. Terus yang keempat, memutar-mutar pergelangan tangan, seperti itu ya. Jadi tangannya diputar-putar seperti ini. Kemudian yang gerakan kelima dan keenam, kita lihat di sini ada mengancungkan ke depan, terus dibalik seperti itu ya. Seperti ini, terus bertepuk tangan. Nanti bisa dengan 5, bisa dengan 4, dengan 3, dengan 2 dan seterusnya. Kenapa ada seperti ini? Karena tujuannya itu membedakan mana gerakan yang kuat dan mana gerakan yang lemah. Nah, coba lakukan ulang-ulang. Kemudian di sini berdasar pengalaman tadi, menari tadi ya, ada mengangkat tangan dan menggerak-gerakan ini, itu mana sajakah gerakan yang termasuk gerakan yang kuat dan mana saja yang gerakan lemah. Dari ini pertanyaan yang kedua ya, silahkan ditulis dari keenam gerakan tadi, mana gerakan yang kuat dan mana gerakan yang lemah, seperti itu. Kalian selesaikan di buku tugas ya. Kemudian kita lanjutkan. Di sini ada, tadi sudah kita ketahui bahwa kita itu mengalami pertumbuhan ya, badan kita itu mengalami pertumbuhan dari kecil menjadi besar. Pada kelas 1 mungkin kalian baru belajar nama, kita juga sudah kita juga mengalami perkembangan. Pada kelas 1 kalian belajar nama dan lambang bilangan 1 sampai 10. Terus berkembang menjadi kita mengerti atau mampu menjadi bilangan ratusan dan ribuan. Sekarang kita juga akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan. Jadi kita terus berkembang ya. Kelas 1 kita baru mengerti 1 sampai 10, kelas 2 dari ratusan sampai ribuan, kelas 3 ribuan sampai puluhan ribu dan juga menghitungnya seperti itu. Kita harus berkembang mengikuti. Nah, coba kita lihat di sini ada teknik penyimpanan. Di sini ada penjumlahan tanpa teknik menyimpan. Jadi penjumlahan bersusun seperti ini jadi ketika kita ingin mengetahui hasil 2653 ditambah 3302 itu hasilnya berapa, maka kita melakukan seperti ini ya. Jadi di sini 3 ditambah 2 hasilnya 5, terus 5 ditambah 0 sama dengan 5, 6 ditambah 3 sama dengan 9, 2 ditambah 3 sama dengan 5. Jadi hasilnya 5.955. Nah, ini ada 4 soal. Nanti kalian pilih salah satu dari 2 dan 3 itu ya. Untuk nomor 1 kita coba selesaikan. Kita lihat. Jadi di situ berarti kita menambahkan 3 ditambah 4 ya. Kita lihat 3 tambah 4 sampai sini berapa?
7 ya. Oke. 3 tambah 4 hasilnya adalah 7. Kemudian 9 ditambah 0, otomatis hasilnya masih sama ya. 9 tambah 0 hasilnya masih 9. Seperti itu. Kemudian selanjutnya 6 ditambah 2. 6 ditambah 2 berapa? 6 tambah 2 8. Ya, betul. Kemudian 5 ditambah 1. 5 ditambah 1 ditambah 5 ya. Berarti hasilnya 6 seperti itu. Nah, ini sudah jadi 1693 ditambah 5204 hasilnya adalah 6897. Ini nanti kalian selesaikan salah satu ya, 2 dan 3 ini kalian coba di buku tugas kalian. Berarti ini tugas yang ketiga kalian. Jadi nanti kalian 5 tambah 2 berapa, 2 tambah 0 berapa, 0 tambah 1 berapa, 4 tambah 1 berapa. Atau nomor 3 ini, 3 tambah 2 berapa, 4 tambah 0 berapa, 1 tambah 6 berapa, 7 tambah 1 berapa. Kalian pilih salah satu ya dari nomor 2 dan 3 itu, kalian selesaikan di buku tugas kalian. Ini tugas yang ketiga. Kemudian kita ke teknik menyimpan. Jadi ketika ada soal seperti ini ya, ini ada contohnya. Ketika ada 1200 ditambah dengan 2900, 0 tambah 0, 0 tambah 0, 0, 2 tambah 9, otomatis kan hasilnya 11 ya. Lah jika kita hasilnya 11, berarti yang satu kita taruh di sini, satunya kita taruh di sini. Ini namanya disimpan ya. Satu ditulis, yang belakang, angka belakang satu ditulis ini, angka depannya kita simpan di sini. Nah, nanti simpannya itu dijumlahkan lagi, 1 tambah 1 tambah 2, hasilnya 4, seperti itu. Ya, bisa dipahami ya. Kita contoh saja nomor 1 ini kita jadikan contoh ya. Kita coba tambahkan 2465 ditambah 3208. Otomatis 5 tambah 8, ada yang tahu hasilnya berapa? 5 tambah 8? Ya, 5 tambah 8, 8 tambah 5 tambah 8 berarti hasilnya ada 13 ya. Ya, 13. Lah tiganya kita tulis di sini, satunya kita tulis di sini, disimpan ya. Otomatis nanti ini 1 tambah 6 tambah 0. Berarti hasilnya berapa? Ya, hasilnya 7. 4 tambah 2 hasilnya 6. 2 tambah 3 hasilnya 5. Otomatis 2465 ini hasil ditambah 3208 hasilnya 5673. Seperti itu ya. Terus ini juga salah satu kalian pilih, kalian selesaikan di buku tugas. Ini soal tugas yang keempat. Seperti itu. Jadi kalian boleh pilih nomor 3, kalian boleh pilih nomor 2, boleh nomor 3, boleh nomor 4. Jadi kalau nomor 2 semisal 0 tambah 9, 3 tambah 1, 7 tambah 4, 5 tambah 2. Otomatis nanti yang ada teknik menyimpan yang ini ya, 7 tambah 4, terus sisanya taruh sini simpannya, terus baru ditambahkan, dan seterusnya. Oke anak-anak, berarti sudah selesai pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Tadi kita sudah mempelajari beberapa hal ya, ada wawancara untuk mengetahui perbedaan pertumbuhan dan perkembangan kalian dari waktu kecil. Terus kita sudah belajar tari tadi ya, gerakan kuat dan gerakan lemah, dan kita juga sudah belajar tentang menjumlah ribuan dengan teknik menyimpan. Semoga pertemuan ini bermanfaat. Sekali lagi, media ini hanya sebagai salah satu dari alat bantu kalian untuk belajar. Selebihnya adalah kalian yang menentukan dengan banyak belajar di rumah ya. Buka buku kalian sesering mungkin. Kalau ada soal-soal coba dikerjakan, kalian diskusikan dengan orang tua atau siapapun yang ada di rumah. Ya, sekali lagi tetap semangat. Ada saatnya nanti kita akan bertemu setelah pandemi ini selesai ya. Tetap semangat, tetap berdoa kepada Allah agar cepat selesai dan kita bisa bertemu di pertemuan tatap muka langsung di sekolah ya. Semoga secepatnya, semoga pembelajaran ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.